Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP GM, MM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini saya akan membahas tentang SAP Kanban ya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana mendefine, mengkonfigurasi, implementasikan SAP Kanban di sistem SAP. Di mana sistem SAP Kanban sendiri tidak semua perusahaan menggunakan SAP Kanban ya. Biasanya yang menggunakan SAP Kanban itu yang memang sifat dari perusahaannya yang continue dan selalu continue menggunakan template produksi yang ada setiap bulannya gitu ya. Oke, kita lihat secara definisi dulu ya. Apa yang dimaksud dengan Kanban ya. Jadi sistem Kanban ini adalah sistem penjadwalan untuk manufacturing. Ini berasal dari sistem TPS, Toyota Production System. Kemudian pull system, jadi produksi didasarkan pada permintaan dari customer ya. Jadi dari planning dengan adanya proses Kanban akan di schedule dari permintaan pelanggan. Kemudian dari permintaan pelanggan itu diteruskan ke proses produksi ya. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman. Nah, dengan adanya sistem Kanban tadi, sistem produksi menyiapkan kartu-kartu untuk proses di shop floor. Dengan demikian booking dari stok material baik itu finish product maupun raw material akan tercapture terlebih dahulu, akan tersedia terlebih dahulu sebelum dilakukan proses produksi ya, akan diplanningkan gitu ya. Kalau misalnya dalam pembuatan proses produksi itu dibuatkan 10 Kanban, maka permintaan ketersediaan dari stok sebanyak 10 Kanban itu akan di prepare sebelum proses produksi. Jadi pemesanannya akan didahulukan untuk memenuhi proses produksi begitu. Nah, tujuan utamanya dari proses Kanban ya, kita lihat ada beberapa poin yang saya capture di sini. Poinnya adalah untuk meminimalkan aktivitas waste ya, tanpa mengorbankan produktivitas. Dengan adanya planning ya, planning produksi, maka kita bisa mengatur proses produksi sesuai dengan permintaan gitu ya. Kemudian juga untuk menciptakan value bagi pelanggan ya, tanpa menghasilkan banyak biaya. Kita akan juga memberikan keuntungan kepada pelanggan ya dengan adanya proses Kanban ini. Jadi implementasi dan aktivasi dari proses Kanban kita lihat di produksi itu banyak kegunaannya, khususnya nanti tidak lagi dilakukan proses pembuatan proses produksi secara manual. Kita akan buat secara massal dari masing-masing finish product yang tentunya sudah dischedulekan oleh tim PPIC gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistem SAP Kanban-nya ya. Kita akan lihat sebelum membahas materi, terlebih dahulu saya ingin sedikit memberikan informasi ke teman-teman ya. Dimana di sini di situs training SAP wordpress.com
Nah, di sini ya nanti teman-teman bisa akses di situs ini. Di sini sudah banyak materi yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa saya mengadakan pelatihan untuk SAP produksi, SAP PP, SAP QM, SAP PM dan MM. Nanti materinya di sini ada semua, khususnya teman-teman yang tentunya yang member area ya. Nah, yang lainnya yang ingin belajar sekilas tentang proses yang ada ya dari keempat modul tersebut, teman-teman bisa lihat di materi update di sini, di artikel, di menu artikel. Kemudian nanti juga untuk materi yang memang ingin lebih spesifik, misalnya tentang membahas masalah MRP ya, teman-teman bisa search di sini di kolom search, kemudian MRP. Nanti sistem akan mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan MRP seperti ini ya. Ada agenda 1 tentang membahas MRP, komponen dan seterusnya. Kita juga bisa lihat materi misalnya yang sedang kita bahas Kanban ya. Kita lihat di sini ada beberapa materi tentang Kanban. Ini juga bisa melengkapi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang SAP Kanban gitu ya. Oke, itu ya. Jadi situs yang mengenai keempat modul nanti teman-teman bisa lihat-lihat di situs itu ya, secara free maupun yang secara member. Tentu saja ini ada silabusnya, dibahas mulai dari dasar sampai ke configuration gitu ya, sampai ke konfigurasi masing-masing modul. Kita akan lihat di sini pertama, sebelum masuk ke proses Kanban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah di proses Kanban kita akan membuat finished product atau semi finished product gitu ya. Nah, tentu saja sebelum masuk ke proses Kanban, kesiapan dari finished product maupun semi finished product itu harus sudah ready pada master datanya, baik itu pada BOM, pada routing maupun production version ya. Jadi harus ready semua. Jadi teman-teman nanti tes dulu secara standar. Oke, kalau udah oke, tidak ada masalah, mulai dari proses pembuatan order, kemudian konfirmasi, dan terakhir adalah good receipt, tidak ada masalah, maka secara overall itu bisa masuk ke proses Kanban, tidak ada masalah pula gitu ya. Yang pertama mungkin saya bisa perlihatkan dulu di sini sebelum teman-teman masuk ke proses Kanban tadi, di mana saya menjelaskan master datanya harus ready, kemudian juga di konfigurasi ya. Konfigurasi di Kanban di sini di SPRO, kemudian teman-teman nanti masuk ke Kanban. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah replacement strategi ya. Ini ada beberapa strategi, tapi kita membahas yang define in-house production strategi ya. Kita lihat di sini. Nah, teman-teman harus mendefine ini plan bersama in-house productionnya. Saya punya yang plan 1000 yang ini. Kemudian ini yang in-house productionnya nomor 6 ya. Kita lihat pengaturannya. Nah, di sini teman bisa lihat di plan 1000, kemudian in-house production 6 ya. Itu kita identifikasi adalah supaya lebih jelas ke user, kita masukkan PP05 ya. Artinya nanti ketika create order, dia akan masuk ke order type PP05 ya. Artinya order yang standar tentunya biasanya kita pisahkan katakanlah di PP01. Nah, untuk yang Kanban kita masukkan ke PP05 ya. Kemudian order type-nya di sini ya, PP05. Kalau kita lihat saya udah define untuk yang PP05 itu adalah yang versi Kanban ya. Ini kan Kanban replacement using PRO
Jadi saya membuat order type baru khusus buat menampung Kanban. Kemudian good receipt di sini 101 ya. Artinya nanti pada saat proses GR dari PRO, kita bisa melakukan proses pemindahan sinyal menjadi komplit ya, menjadi good receipt. Atau sebaliknya, ketika terjadi proses GR MIGO terhadap PRO ya, maka 101 ini juga akan memberikan sinyal kepada Kanban menjadi hijau, artinya proses Kanban sudah komplit begitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga yang mesti diperhatikan di sini ada di sini ada timing tentang perubahan sinyal ya. Biasanya diberikan sinyal lock ya di sini. Nah, kalau saya menggunakan sinyal lock di sini kosong, artinya tidak ada jeda antara perpindahan dari sinyal ke sinyal ya. Jadi saya kosongkan. Ini biasanya secara standar dipasangkan 10 menit ya, tapi saya tidak. Oke, itu konfigurasinya. Kemudian yang status saya tidak pakai ya, status, dan yang lainnya juga tidak pakai. Oke. Kemudian kita lihat lagi sekarang secara master data ya. Kita review ya master datanya. Kita lihat dari CS03, kita cek ya. Material yang akan kita pasangkan Kanban adalah QS100 ini ya. Kemudian cek bomnya sudah ada ya. Oke, kemudian kita lihat lagi routingnya QS100. Nah, ini juga sudah ada routingnya ya. Sudah ada routingnya ya, seperti ini. Box centernya di sini. Kemudian kita cek satu lagi C223. Production versionnya juga teman-teman harus buat. Nah, ini udah ada ya. Kalau kita cek di sini konsistensinya sudah hijau, antara routing dan BOM sudah konsisten ya, sehingga teman-teman nanti bisa tes di CO01 misalnya. Ini PP05 misalnya, saya buat 1. Oke, kita sebentar, saya cek dulu ini 1 ya. Kemudian saya coba rilis. Oke, rilis carry out, kemudian saya simpan. Nah, ini nomornya adalah 3327. Oke, kemudian coba konfirmasi. Tadi isinya 1 ya. Oke, kita save, konfirmasi oke ya, tidak ada masalah. Terakhir kita coba MIGO ya, 7 ya. Oke, yang 7 kita coba MIGO. Oke, kemudian kita post. Ada material dokumen bisa ke posting, namun ini ada memori yang kurang. Kita cek, ini statusnya masih belum MIGO. Kita coba MIGO. Oke, kita post.
Oh, ini udah post-it ya. Ini nomor dokumennya adalah 25 ya. Kita cek kembali di CO03. Nah, ini udah DLV ya. Udah DLV. Ini udah 1. Nah, berarti secara proses standar ini tidak ada masalah ya. Sekarang saya coba kita lihat ke Kanban. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat apa yang disebut dengan production supply area ya. Tiketnya adalah PK05. Masukkan plan. Nah, di sini ada contoh line A dan line B kayak gitu ya. Kemudian saya coba copy, misalnya jadi sini, saya bikin line C ya. Oke. Bisa copy. Nah, ini udah saya bikin line C. Kemudian storage location, jangan lupa storage location, plannya juga, dan responsible ya. Oke, saya enter. Oke, udah masuk. Kita lihat di line-nya. Nah, ini line C ya. Seperti itu cara membuat supply area line C. Itu yang pertama adalah PK05 ya. Oke, berikutnya adalah kita bikin cycle-nya ya. Tiketnya adalah /n PK01. Nah, masukkan material yang akan dibuatkan Kanban, plan, kemudian ini kita bikin C ya, yang baru. Line C, tadi mana line C? Atau saya ketik aja ya, biar nggak kelamaan mencari. Line C, kemudian ini control cycle kategorinya yang klasik Kanban ya. Oke, kemudian enter. Yang C tidak ada, kita cek. Line C katanya tidak ada. Kita kembali ke PK05. Oh, line C tadi mana, belum masuk ya. Ini belum masuk ya, kita bikin dulu bentar. Line C. Oke, kita coba save. Tadi belum tersimpan, ini sekarang udah kesimpan. Kita cek line C ini ya. Oke, kemudian /n PK01, bikin yang line C. Nah, udah masuk. Kemudian Kanbannya ya, nomor of Kanbannya mau bikin berapa Kanban? Saya coba 5 Kanban, di mana masing-masingnya 1 ya, 1 pieces. Oke, enter. Kemudian in-house productionnya kita lihat di sini. Nah, sebagaimana yang sudah saya sarankan. Oke ya, jadi in-house productionnya saya pilih yang 1006, yang PP05 yang ini. Oke. Oh, belum masuk yang ini ya. Enter. Kemudian person responsible disamakan dengan yang di supply area ya. Kemudian production person saya pakai yang PP01. Jadi kalau kita search juga sama ya, yang ini jatuhnya. Enter. Kemudian yang lain-lainnya nih tidak ada. Jadi pembuatan dari control cycle seperti itu. Kemudian saya save. Oke, kita save. Ini udah ke save. Jadi kalau kita cek di sini, coba kita lihat di control cycle ya, ini ada Kanban. Nah, di sini Kanbannya sudah kebentuk 5 ya, ada 5 Kanban.
dimana masing-masing dari Kanban itu adalah satu pieces. Jadi begitulah cara pembuatan cycle ya. Oke, ini sudah. Berikutnya kita coba generate PRO dari cycle tersebut. Tiketnya adalah PK13N. Masukkan plan, kemudian supply areanya ini line C. Berikut materialnya. Ini sebenarnya karena saya mau coba yang material ini QS100 yang akan saya eksekusi. Jadi bisa aja secara keseluruhan nih ada beberapa material yang bisa di generate. Namun saya akan coba yang ini karena memang topik kita membahas tentang QS100 ya. Nah, ini ada 5 ya dalam bentuk kartu. Dengan kartu masing-masing sudah diberikan nomor secara otomatis oleh sistem ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini belum terbuat nomor order ya. Di sini ada material plan, supply area ya, dan seterusnya. Jadi di sini klik kanan ada Kanban information ya. Klik kanan ada Kanban correction dan seterusnya. Nanti kalau misalnya terjadi bermasalahan ya, misalnya kejadian master datanya belum siap, nah kita bisa dilakukan proses correction ya. Nah, dari proses ini dari warna yang pertama adalah merah muda. Kalau kita lihat di sini di legend ini ada urutannya. Yang merah muda itu white ya. White itu berarti kontainernya masih kosong, menunggu untuk dilakukan replacement ya. Oke, replacement dari white ini nanti ke merah ya. Kita lihat prosesnya. Misalnya ini bisa massal, namun saya coba yang satu dulu ya. Yang ini kita akan lakukan proses generate. Anda tandai seperti ini, Anda klik yang ini, sorry yang ini, yang ujung, yang 1112. Kemudian di sini ada 2 tombol. To empty berarti kita akan mengisi. To full berarti melakukan complete ya. Kita to empty di sini kita isi. Nah, oke. Jadi sekarang yang 112 sudah berubah menjadi merah ya. Merah artinya adalah container empty with replacement ya. Jadi sudah di generate nomor PRO. Kita lihat PRO-nya berapa. Ini kita klik 2 kali boleh. Nah, di sini ada informasi tentang nomor dari production order 3328 ya. Sampai saat ini sampai sini proses pembuatan Kanban di awal itu sudah bisa dilakukan ya. Oke. Kita lihat dulu ya, nomor ordernya. Nah, di sini kita masih sebagian manual, sebagian otomatis ya. Maksud saya kalau kita cek di sini ordernya, ini statusnya masih CRTD ya. Sehingga kalau dilakukan proses lanjutan dari Kanban ini kita coba akan error ya. Ini yang dari merah. Kemudian kita coba proses selanjutnya to full. To full kita komplitkan secara otomatis ya. Oke. Nah, ini tidak ada reaksi, artinya ada proses yang tidak boleh dilakukan. Ini tuh ada error ya. Jadi ketika kita lakukan to full, dia ada error current status ini tidak bisa dilakukan proses good receipt ya. Jadi ini di sini ada error lognya. Jadi Kanban yang tadi sudah dibuatkan merah ya. Merah itu karena prosesnya belum dilakukan secara standar, maka dia tidak bisa dilakukan proses komplit. Kalau kita tadi udah lihat ini warna begini ya.
legendnya yang ini ya, yang ada error, berarti error begini tanda legendnya. Oke, untuk itu kita perbaiki dulu di sini ya. Di sini statusnya harus dinaikkan dulu ke konfirmasi, ke rilis ya. Kita rilis secara manual. Semestinya sih sistem bisa juga melakukan proses rilis secara otomatis ya. Oke, kemudian save. Nah, sekarang sudah rilisnya secara otomatis. Kita tes lagi, kita back dulu yang ini. Oke, kita lihat di Kanban berikutnya, kita refresh. Ini apakah ada perubahan? Ternyata tidak ya, dia masih error. Untuk itu kita lakukan proses correction. Nah, yang ini kita koreksi. Kita coba balikan lagi ke empty ya. Tadi di awal dia di empty. Oke, kita back, kita refresh lagi. Nah, ini di merah lagi ya. Di merah lagi. Kemudian kita coba to full ya. Coba lagi untuk di fullkan, dikomplitkan. Kita lihat apakah masih ada error. Nah, sekarang sudah bisa ya. Udah hijau ya. Udah hijau, kita lihat ordernya di sini. Dan back dulu, sorry. Ini statusnya sekarang sudah JMPS ya, sudah DLV, ya, seperti ini statusnya. Jadi proses perubahan dari merah ke full, kita bisa lakukan proses di sini dengan mentik to full, maka dia akan memproses GR. Atau kita juga bisa order yang misalnya yang bersangkutan di sini, atau coba lagi ya, satu lagi di sini. Kita bikin lagi. Oke. Nah, ini udah ada. Kita lihat nomor PRO-nya. Oke, kita copy. Saya masukkan di sini, kita rilis. Oke, save. Oke, yes. Oke. Kemudian konfirmasi. Oke, satu ya. Save. Oke, sukses. Terakhir kita migo. Oke, tik, kemudian pause. Oke, sukses. Nah, sekarang kita lihat kanbannya. Ini kanbannya tadi yang nomor order 3329 ya. Posisinya masih merah, kemudian kita refresh. Nah, sekarang udah hijau ya. Jadi sebenarnya proses komplit, proses GR itu bisa dilakukan di dua tempat, yaitu di Kanban itu sendiri atau di proses standar yang ada di Migo. Oke, saya kira itu ya cara implementasi dan aktivasi Kanban ya. Tadi saya sudah ajarkan dari konfigurasi, kemudian tikot-tikot yang dipakai di proses Kanban. Oke, sekali lagi ya teman-teman yang ingin mempelajari SAP lebih lanjut ya, di sini ada beberapa materi SAP artikel ya, teman-teman bisa nanti melihat ini, ataupun yang ingin belajar intent secara mandiri private gitu ya, bisa hubungi saya nanti ada di nomor sini ya, ada di WA-nya, silakan dicatat, nanti mungkin saya bisa catat di sini teman-teman yang ingin menghubungi saya lebih lanjut. Oke ya, di 0877 8924 1535 ya, Ahmad Arif gitu ya. Oke ya, begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya, teman-teman bisa juga mempraktekkan di tempat-tempat pekerjaan ya, untuk mengimplementasikan, mengaktifasikan SAP Kanban.
Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.